Awal masuk Mumtazah itu karena disuruh sama orang tua sih, lebih tepatnya. Soalnya orang tua juga itu memang orang Muhammadiyah gitu, jadi mencarikan sekolah untuk anaknya, yaitu sekolah Muhammadiyah. Jadi cerita awalnya saya bisa masuk di Mumtazah itu, kami tuh ingin sekolah yang bisa membimbing, menuntun sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Terus waktu itu pilihan kami adalah itu Mumtazah. Nah, saya tahu Mumtazah karena saya tinggal di Pondok Anak Yatim Salman. Kebetulan pengasuh saya adalah Ustadz Syaiful Arif, sekaligus beliau adalah guru di Mumtazah. Saya siswa bimbingan pas kelas 10, jadi 1 bulan di pondok, terus baru pindah ke Mumtazah. Ya karena belum masuk, tapi lama-lama mulutnya kalau ngomong tuh kedengaran sampai panggilan. Dan misalnya ngomongnya pelan-pelan. Merasa senang ketika masuk ke Mumtazah karena apa? Karena penyambutan dari guru-gurunya ketika tes sampai ke portasibanya itu baik sekali. Di Mumtazah itu ada berbagai jenis orang, tidak cuma masalah soal suku atau apa, tapi juga soal pemikiran, cara pandang, gaya hidup. Dan itu membukakan pikiran saya bahwa emang di dunia ini semua orang itu berbeda-beda, dan semua orang itu, semua cara pemikiran itu tuh harus kita apresiasi, harus kita hargai, karena semuanya emang berharga, karena mereka semua adalah bagian dari seseorang. Arif itu orangnya sopan gitu, bantu saya gitu, dia kayak membimbing saya gitu. Arif sampai mantap Pak. Pengalaman ketika saya belajar di kelas, karena dimana ketika belajar di kelas itu banyak sekali gitu hal-hal indah yang nggak bisa saya lupakan. Di 12 IPA itu raminya, jadi raminya itu natural gitu, alami banget gitu. Sedangkan di IPS itu yang paling saya nggak bisa lupain adalah tidurnya. Jadi alami juga gitu tidurnya, ada gurunya tidur, nggak ada gurunya tidur, ya gitu dah IPS itu. Dari kelas 10 IPA itu banyak banget yang beda itu nggak bisa dilupain. Tiba-tiba kelas jadi cuman sepi, tapi lama-lama terbiasa. Telah menang lomba, berpartisipasi dalam banyak kegiatan, tidak masuk kelas, bolos pelajaran, joget-joget di kelas, nyanyi bareng. Pasti ya sama teman-teman, karena saya itu orangnya juga ya cukup bandel gitu kan. Izinnya ke kamar mandi tapi ngeluyur kemana-mana gitu, pergi keluar sekolah beli nasi atau pergi ke Bu Bambang beli gorengan gitu, atau ke belakangnya Bu Bambang itu juga beli gorengan. Terus kalau ada guru sembunyi di situ, itu kadang-kadang itu seru gitu, memacu adrenalin kita gitu. Kita ikut organisasi dalamnya, jadi udah terlalu banyak lah pengalaman lucu, seperti kalau misalnya rapat gitu, gak rapat malah bertengkar. Sama saya itu jadi mengenal satu orang gitu yang di Mumtazah, yang saya sendiri tuh belum pernah melihat beliau marah gitu selama 3 tahun. Bisa Anda bayangkan sendiri ketemu dengan manusia dan dia orang itu nggak marah gitu, ketawa aja gitu. Namanya tuh Pak Ari Wibowo, itu orangnya sekarang. Pak, mantap Pak. Itu ketika penggundulan. Nah, waktu itu ketika kita mau ujian. Sebelum ujian pun 3 hari sebelumnya kita udah diperingatkan bahwa yang rambutnya panjang itu kita harus dipotong. Tapi saya itu tidak mengindahkan kata-kata tersebut. Saya kira guru-gurunya udah lupa ketika memberi peringatan. Tapi ketika kita keluar masjid, tiba-tiba sudah guru-guru sudah siap dengan bawa gunting, segala peralatan buat memotong rambut kita. Dan akhirnya saya pun terkena penggundulan massal tersebut. Saya dapat banyak sekali pengalaman di Mumtazah, dan di tempat ini, as long as you can prove yourself worthy, then you will go through a lot of fun. Pokoknya asalkan kalian bisa membuktikan sejauh mana kalian bisa berjalan, sejauh mana kalian bisa menempuh, maka semua hal yang seru-seru insya Allah datang ke kalian kok, asalkan tetap lakukan yang terbaik. Yang paling saya rasakan paling berkesan itu waktu tadabbur alam kita ke Jogja. Nah, waktu kita ke Jogja itu kita kelas 12 IPA maupun IPS, itulah saat kita bersama.
makan bareng, cerita bareng, itu ketika kita ke Jogja. Dan itu adalah kenang-kenangan yang terakhir kita yang paling berkesan. Hal-hal yang berkesan selama kelas 12, yang jelas sih lulus jalur virus. Siapa sih yang nyangka kita semuanya bakal lulus tanpa ujian nasional, tanpa wisuda, dan semuanya karena virus. Ya gimana pun kita harus tetap bersyukur sih, tapi rasa kecewanya tetap ada. Tapi justru karena itu, ini sesuatu yang memorable banget kan. Ini bisa jadi cerita buat nanti generasi-generasi selanjutnya, dan juga itu sesuatu yang sangat istimewa untuk bisa dimasukin ke dalam kenangan kehidupan kita. Terus yang kedua, saya nggak nyangka kalau ternyata hari-hari terakhir kita sekolah itu bakalan kayak gitu. Saya kiranya kita bakalan persiapan ujian nasional, bakalan susah seneng bareng, ketawa-ketawa, makan bersama. Ternyata enggak, ternyata tiba-tiba aja sekolah berhenti, terus udah tiba-tiba lulus gitu. Pas udah naik kelas itu gurunya tuh kayak lebih memperhatikan kita gitu, jadi kita tuh diarahkan ke arah pelajaran gitu, jadi dikasih tugas gitu. Kayak perasaan muridnya juga diperhatikan biar muridnya tuh nggak gampang bosan. Jalan-jalan ke Jogja itu sangat berkesan sekali sih. Itu merupakan kesempatan kita senang-senang bersama dan kita nggak bisa mengulanginya lagi dan terasa sangat sebentar gitu. Pas di Jogja kelas itu berkesan, ngumpul selama 3 hari, bis nyanyi, terus nyanyi bareng, terus selama wisata dan gak bisa dilupain banget. Terus di hotel pertama kalinya Mumtazah nginep hotel, angkatan 2020. Oh, kelas 12 itu ada CCTV, gak bisa dilupain, bisa ada di CCTV. Manten-mantenan di kelas, gak bisa dilupain itu guys. Yang paling tidak saya akan lupakan itu adalah guru-gurunya yang baik-baik, terus teman-teman, terus ketika jam kos di kelas, ketika kabur dari kelas jajan ke kantin. Yang paling berkesan lagi ketika kita udah lulus, yaitu adalah motivasi dari guru-guru, terutama dari Bu Zen yang selalu memotivasi kita. 2 kali mendapatkan juara, yakni juara 3 invitasi pencaksilat tapak suci se-Jawa Timur, dan juara 1 kejuaraan nasional tapak pencaksilat di Batu Championship 1. Saya sendiri senang banget ketika saya mendapatkan juara 1 kemarin di Batu Championship 1. Itu kayak ada kebanggaan tersendiri bagi saya, ada kepuasan tersendiri karena saya ketahui bahwa proses untuk mengikuti lomba pun itu pun hujan panas, kita tetap latihan sampai sore pun kita tetap latihan. Akhirnya dari proses latihan itulah kita menjadi bisa turun ke gelanggang, akhirnya kita mendapatkan juara. Kamar mandi lantai 2 selalu, karena kamar mandi paling bagus, perpustakaan bisa buat tidur. Oh, ini gak bisa dilupain guys, Buzen. Ayo nak. Karena sering ikut storytelling di kelas di Mumtazah, ada namanya English program, dan itu kayak melatih kita pada kemampuan bahasa Inggris kita. Nah di situ saya pada bidang storytelling, jadi akhirnya diikutin lomba. Terus itu seru banget karena guru-gurunya yang ngebimbing itu bukan dari sekolah, dan itu kayak orang-orang yang udah ahli dalam bahasa Inggris. Mantap, sumpah, deg. Karena apa itu kayak itu nama saya apa bukan, tapi seru banget. Jadi untuk adik-adik kelas semangat, apalagi kalau lomba di luar kota itu enak banget guys. Jadi kantin menempati posisi teratas. Saya bersama geng saya, teman-teman saya pergi ke bawah ke kantin dan makan. Guru di sana rata-rata baik, dan tidak bisa saya menyebutkan salah satu guru yang paling wah gitu, tapi rata semuanya guru di sana itu sama. Kemudian suasananya di sana selalu happy setiap hari, walaupun ujian apapun tetap happy kalau kami semua. Jadi Arabic program ya, soalnya saya dulu itu sempat mondok tapi nggak terlalu suka bahasa Arab gitu loh. Tapi pas masuk ke MA itu belajar AP, dipaham aja gitu sama bahasa Arab. Dan guru-gurunya juga kocak-kocak orangnya, sabar-sabar gitu. Kalau kami anak IPS itu anaknya bandel gitu, jadi kadang guru-guru itu suka marah sama kami, tapi besoknya tuh baik lagi orangnya. Banyak hal yang di Mumtazah itu yang sulit dilupakan gitu, yang mungkin kita itu sebagai murid nggak akan
dapat mungkin di luar sana ya, kayak perhatian guru gitu yang lebih pertama lah, paling kelas kami yang paling the best. Mem Dona, I love you so much man. Di sekolah latihan sama mentor yang udah ahli, mentor yang emang udah biasa menangani lomba-lomba tingkat tinggi. Tetap in touch sama teman-teman, sama keluarga, sama orang-orang yang saya sayangi supaya tetap termotivasi. Dan yang paling penting lagi itu berdoanya dikuatin, dikencengin doanya. Momen gak terlupakan waktu lomba itu waktu jalan-jalan ke Semarang. Bukan jalan-jalan sih sebetulnya, lebih ke lomba, tapi ada jalan-jalannya. Dan itu tuh saya nggak akan lupa seumur hidup, karena saya nggak mengira saya bisa sampai di situ. Saya nggak mengira saya bisa sampai di tempat yang sejauh itu. Saya benar-benar nggak menyangka, apalagi bisa dapat juara nasional di situ. Itu pengalaman yang luar biasa. Apapun hasilnya, saya percaya itu bakalan yang terbaik buat saya. Karena kalau itu bukan buat saya, nggak mungkin sampai ke saya. Dan emang kalau itu buat saya, pasti datang, nggak mungkin salah sasaran. Hal-hal yang nggak mungkin bisa saya lupain dari Mumtazah. Yang pertama, lantai 3-nya. Naik ke atas itu perjuangan banget, but it's worth it going upstairs, karena di situ tuh suasananya bikin kalem, terus benar-benar bisa lihat langit dari penjuru manapun. Dan satu harapan saya yang belum kesampaian itu lihat langit malam dari lantai 3. Jadi saya seumur hidup itu belum pernah kemah, baru kali ini saya ikut kemah, dan itu waktu saya di Mumtazah ini. Nama kemahnya, nama acara kemahnya Maju Sama, kemahan Jumat Sabtu Mumtazah. Dan itu dari jurit malamnya, cara masak-masaknya, bikin tenda, saya nggak akan pernah lupa sama sekali. Ketawa-ketawanya, nangis-nangisnya, saya nggak akan pernah lupa. Insiden kecoa hari Kamis. Jadi ceritanya pagi-pagi kita di lantai 3 lagi nunggu kelas mau dibuka, terus tiba-tiba ada kecoa, dan kecoanya itu merambat ke kita semuanya. Kita jerit-jeritan kayak orang gila pagi-pagi, dan tiba-tiba si kecoa nih iseng nempel di kacamatanya Adi. Terus kacamata Adi auto dilempar nyangkut di pohon. Oh my god, nggak akan lupa, serius. Perpustakaannya, perpustakaan Mumtazah itu tempat rebahan terfavorit di dunia. Terus karena bisa sambil baca-baca, luar biasa. Saya sangat suka koleksi ensiklopedinya. Dan yang terakhir, tentu saja guru-gurunya yang masya Allah sangat sabar menghadapi kita semuanya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman tutor saya, kelas Mia, kelas IIS, dan mungkin yang merasa kelas bahasa juga, saya kira kita bakal UN bareng, wisuda bareng, tapi ternyata dua-duanya dibatalin. Tapi meskipun dua-duanya batal dan kita semua jadi sama-sama di rumah aja, semoga kebahagiaan dan kesehatan kita juga nggak dibatalin. Semoga puasa kalian juga nggak ada yang batal. Dan apapun yang terjadi, stay safe semuanya. Semoga musim dingin kita cepat meleleh. Semoga musim dingin ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Semoga kita semuanya tetap disayang penghuni langit dan bumi. Barakallah teman-teman, saya sayang kalian semua. Perpisahan bukanlah hal yang terakhir bagi kita, tapi ini adalah awal dari kita untuk mengikat sebuah ikatan kekeluargaan yang kuat karena perpisahan ini. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Selamat yang diterima di PTN dan selamat untuk meraih cita-cita kalian. Bagi teman-teman kelas 12 khusus kelas 12 kalian jangan pernah lupakan, walaupun namanya saja jangan pernah kau lupakan. Ojo koyok kacang lali mbek kulit. Nah, kelas IPA dan kelas 12 IPS kita bakalan berjuang berbeda tempat, dan kita juga nggak tahu kita bakalan jadi seperti apa. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua itu bisa sukses dan bisa menempuh hidup dengan baik. Pesan saya kepada teman-teman, jika kalian semua dan saya juga, saya pribadi menjadi orang yang bermartabat, tolong jangan pernah lupakan teman-teman kalian yang dulu pernah susah seneng bareng sama kalian. Semangat Red, semoga kalian bisa masuk ke perguruan yang kalian inginkan. Jangan lupa dibarengi sama sholat yang rajin, minta restu sama orang tua. Jangan lupa belajarnya juga digiatkan lagi. Oke, mudah-mudahan kalian itu 10 tahun ke depan itu bisa jadi orang yang terkenal gitu. Oh, itu anak Mumtazah dulu. Sebenarnya saya juga itu kangen sama sekolahan, tapi ya gimana lagi, karena virus ini jadi nggak ada perpisahan gitu. Kita jadi dilulusin tiba-tiba aja. Semoga sukses Rek. See you on top. Oke. Dia angkatan 2020 MA Muhammadiyah 1 Malang. Angkatan kita bakal menjadi angkatan pertama yang penuh dengan cerita, di mana di saat semua sudah direncanakan dengan rapi, disusun sedemikian rupa, hilang begitu saja. Siapa yang tidak ingat angkatan yang dipersiapkan untuk UNBK terakhir?
tapi batal. Angkatan pertama yang lulus tanpa UN, ijazah pertama yang nilainya dilihat dari nilai rapot, kita usai sebelum waktunya dan kita istirahat bukan pada jamnya. Kita tamat mendadak, kita menjadi alumni mendadak, kita berpisah tanpa ada perpisahan. Mungkin cobaan yang telah diberikan pada kita, yang telah kita alami selama ini, semua untuk membentuk kita supaya menjadi lebih kuat, lebih maju ke depannya. Dan cobaan ini datang pada kita angkatan 2020. Kita harus yakin semua itu ada hikmahnya di balik itu semua. Mungkin ini adalah waktu kita untuk istirahat dari semua perhelatan dunia yang melelahkan. Terus semangat, terus sukses. Mungkin memang tanpa adanya perpisahan, tapi kita akan selalu bersama. Sukses selalu. Love you. Tetaplah menjadi madrasah yang mengkader anak-anak bangsa untuk menjadi kader bangsa yang hebat, yang berwawasan internasional, yang berguna bagi bangsa dan agamanya. Jadilah sekolah yang bermartabat, jadilah sekolah yang unggul dan mampu berdaya saing dengan sekolah yang lain. Jadilah sekolah yang lebih baik lagi, kemudian fasilitas semoga semuanya tetap terpenuhi, dan buat gurunya selalu sehat selalu. Semoga Bapak Ibu guru ini bisa tetap sabar membimbing murid-muridnya gitu. Kalau mau marah jangan lama-lama Pak, lebih dekat lagi dengan muridnya gitu. Ya menghargai satu sama lain, jadi timbul rasa sungkan Pak di antara kami dan guru itu. Seperti anak sendiri lah. Terima kasih Mumtazah atas segalanya. Makasih untuk 3 tahunnya. Semakin maju adik-adik kelas semakin berprestasi, mencetak semua piala, prestasi-prestasi yang lainnya. Sukses selalu untuk semuanya. Kami bisa di sini sekarang karena dukungan seluruh keluarga besar Mumtazah. Siapa kami sekarang, hal-hal yang bisa kami capai mungkin nggak akan pernah ada kalau nggak ada hari-hari kami di Mumtazah. Dan kami bersyukur pernah jadi keluarga besar Mumtazah, pernah jadi bagian dari keluarga yang bahagia itu. Terima kasih untuk 3 tahunnya. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang nggak pernah marah, yang sabar mendidik, melindungi kami, nggak pernah marah menghadapi kami. Terima kasih untuk semua staf yang mendukung 24/7. Terima kasih untuk semua orang yang pernah saya temui di Mumtazah. Meskipun mungkin cuma papasan di jalan, tapi seenggaknya itu bagian dari kisah saya juga. Semoga kita semua dimudahkan segala urusannya. Semoga tetap disayang penghuni langit dan bumi. Semoga dimudahkan untuk mencintai diri sendiri. Barakallahu fiik. Stay safe semuanya. Saya sayang kalian semua. Terima kasih.